Pak Jokowi ini sekarang kelihatannya memerlukan partai. Dan salah satu yang potensial menurut Mas Didi adalah P3. Cuman wawancara terakhir sama media, kan dia bilang, saya pilih PSI. Ya. Tapi kan kita tahu siapa beliau. Iya. Siapa Jokowi? Pagi tempe, sore kedelai. Apa tuh? Nggak jelas. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, jadi nggak bisa dipegang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauh Hari. Ini soal, ya temannya Pak Presiden lagi. Kami sebetulnya khawatir untuk membicarakan ini karena nanti orang pikir kami pansos, itu tidak perlu. Karena kan podcast ini kami tujukan khusus untuk Pak Presiden. Dan kalau Pak Presiden nonton itu udah cukup bagi kami. Yang lain itu ya tambahan-tambahan aja. Kadang-kadang memang tambahannya ada 10.000, 14.000, tapi itu tambahan pada dasarnya. Jadi ini sama sekali tidak ada pansos-pansosnya. Namun ini penting untuk dibicarakan karena ini sebuah perilaku politik yang mungkin akan punya dampak ke masa yang akan datang. Pak Jokowi ini sekarang kelihatannya memerlukan partai. Berbagai hal alasan mungkin Pak Presiden sudah tahu dan salah satu yang potensial menurut Mas Didi adalah P3. Dan persinggungan dengan P3 kan bukan baru sekarang juga kan ya. Ya. Di, gimana itu Di? Ya kalau kita lihat latar belakang beliau waktu di Solo ya, itu kan di Solo itu P3-nya kuat. Ingat waktu ada 97 ada Mega Bintang itu, Sang Idu sama Mega terus bikin gerakan Mega Bintang untuk pemilu 97 itu kan P3 di sana yang kuat. Nah waktu beliau jadi wali kota memang yang mengajukan PDI karena PDI kursinya kan banyak ya, kursinya banyak dan kemudian dia terpilih. Wali kota pertama ini. Wali kota pertama dan juga kemudian yang kedua. Tapi kita lihat proses politik pada saat beliau memimpin Solo itu banyak berinteraksi dengan kelompok-kelompok Islam di sana. Tentu saja muaranya ke P3 ya. Dan relatif berhasil. Berhasil dalam arti kan pada saat itu di awal tahun 2000 sampai 2010 kan kalau kita bicara Islam garis keras yang kemudian memunculkan aksi-aksi teror itu kan bukan selalu ya, yang sering ketangkep kan yang di Solo dan sekitarnya. Ya itu menunjukkan bahwa di sana memang basis juga ada Kiai Bashir itu kan juga di Sukoharjo sih, cuma kan itu di Solo juga gitu. Nah, tapi kita lihat Jokowi yang identitasnya PDIP itu relatif berhasil dalam arti menjinakkan ya atau ketika pemerintahannya itu nyaris nggak terganggu oleh aktivitas mereka. Mesra lah dengan mesra Islam dan dengan itu kalangan. Kesimpulannya ya memang dia baik, bisa menjaga hubungan baik dengan kelompok-kelompok Muslim, lebih P3 karena P3 ya bagian dari organisasi partai politik yang memang mengkanalisasi untuk urusan-urusan formal kan sama P3. Nah, sehingga kalau kemudian Jokowi di Jakarta itu juga kalau saya lihat itu kan banyak tim suksesnya, penasihatnya itu punya hubungan dengan P3. Kan Ayep Saifullah sering mengaku bahwa waktu di DKI dia termasuk salah satu desainer kampanyenya. Dan Ayep tahu persis kelompok yang harus digarap adalah P3. Karena itu bisa kita pahami kalau kemudian punya hubungan itu. Nah, di presiden mungkin di pertama enggak, tapi yang di kedua kan langsung aktif. Bahkan waktu sebelum pemilu 2024 kan dia P3, Golkar, PKB, PAN mau disatukan kan, untuk mengusung pasangan calon tertentu gitu, yang kemudian ternyata nggak jadi gitu. Jadi kesimpulannya Jokowi cukup dekat dengan
P3. gitu. Ada sejarah. Ada sejarah panjang gitu. Kedua belah pihak udah saling mengerti. Cuman wawancara terakhir sama media kan dia bilang saya pilih PSI. Ya. Tapi kan kita tahu siapa beliau. Iya. Siapa Jokowi? Pagi tempe, sore kedelai. Apa tuh? Nggak jelas. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, jadi nggak bisa dipegang lah. Dan yang dilakukan apa? Yang Beda dilakukan lagi. apa. Tapi memang Solo itu menarik. Solo itu menarik karena sebenarnya sejak zaman Soeharto. Solo itu tempat keseimbangan antara Islam abangan dengan Islam garis keras. Di situ terlihat antara nasionalis dengan bahkan dengan kelompok Kristen Katolik seimbang gitu. Sama semua. Jadi balance lah sebenarnya di relative balance. Nah, perkembangan besar itu terjadi ketika Jokowi menjadi wali kota di sana. Jokowi memberi tempat memberi ruang yang lebih besar kepada kelompok Islam. Ya, di dalamnya termasuk tentu aja P3 ya. Dan juga garis keras. Dan garis keras juga. Bahkan itu yang membuat salah tingkah karena begitu di tengah jalan dia pindah ke Jakarta menjadi gubernur, yang bikin salah tingkah penerusnya wakilnya kan orang Katolik. Jadi dia tidak bisa membalik keadaan. Ya udah dibiarkan aja begitu. Itu bahkan secara kasat mata kelihatan. Setiap hari Rabu kalau di Solo itu penuh orang-orang, mereka nyebutnya pekuliah Rabuan apa gitulah. Pokoknya setiap hari Rabu masuk ke Solo dari berbagai daerah. Itu Solo. Jakarta juga. Jakarta yang Golkar kan selalu takut dengan P3 di Jakarta. Dibanding PDI zaman dulu ya. PDI belum PDIP. Dibanding PDI zaman dulu itu gua waktu di lapangan waktu masih jadi wartawan muda, itu liputan paling menarik itu liputan P3. Hanya gua pernah dikeroyok massa. Ketika zaman Soeharto dikeroyok massa oleh P3. Karena memang oleh P3 atau di dalam acara P3? Di dalam acara P3 oleh massa P3. Ini acara di lapangan besar nih. Digubukin habis. Lu Karena tahu dari Kompas kali. Jadi karena Kompas memberitakan ini zaman dulu ya, dulu P3 itu sering ngomong yang jurukamnya itu ngomong sesuka-sukanya dia. Kenceng ya ngomong. Apa aja. Apalah nanti supermarket kita hapus, bioskop kita ngomong apa aja lah. Ini zaman Orde Baru ya. Sekitar tahun berapa tuh? Ya 83, 87 sampai 87 lah ya. Wartawan biasanya tahu yang disampaikan itu tidak semuanya perlu kita muat ke koran. Nah, rupanya wartawan sebelum gua Kompas juga memuat itu semua. Membuat orang P3 marah. Nah, hari itu yang pilih-pilih dong. Gua ngomong ini kan bukan untuk dimuat. Gitu. Yang hari itu bicara adalah Hartono Marjono. Hartono Marjono kan pengacara. Iya, gua kenal ya. Gua hari-hari ketemu sama dia, jadi teman dekat. Ya dia dekat man. Nah, di tengah-tengah kampanye dia bilang, Kompas ini wah bla bla bla, disalah-salahin lah. Ini nih, tolong kasih tahu ke kantor pimpinan di kantor. Lu ditunjuk. Pertama kepala gue digini. Wartawan lama-lama dikebukin. Itu digini-gini dah masa kan? Masa. Lama-lama dipukulin Itu Hartono Marjono sampai akhirnya, dia kaget juga. Dia kaget juga, dia berusaha menghentikan udah nggak bisa. Gue udah hancur di babak belur sampai oleh Banser ditarik dimasukin ke kolong. Kan dulu kan kolong biasanya panggung. Kampanye di panggung. Jadi dimasukin di kolong gue selamat sampai kampanye selesai baru bisa gue pulang. jadi P3 di Jakarta tuh memang sangat dahsyat ya, fanatik sekali. Iya. Ya kan jadi, pernah menang juga kan. Jadi memang Solo, Jakarta itu poros ini pas bener buat. Dan kalau Jokowi, dan menurut saya malah Jokowi ngapain harus ngambil PSI sudah ada anaknya di situ. Betul. Anaknya sudah jadi ketua umum, mau diapain? Malah menurut saya yang paling pas sebenarnya Jokowi ke P3. Saya kira sih dugaan saya juga ke sana gitu kan. P3 ini kan lagi cari bohir gitu kan. Ya kalau bohir yang paling pas ya mungkin Jokowi.
Banyak di belakangnya. Ya. Power-power di belakangnya banyak. Gitu. Cuma kan di internal P3 sendiri. Bohirnya bohir dia. Iya. Di internal P3 sendiri kan Jokowi terjadi- begitu selesai presiden aja dia pulang taipan-taipan yang datang kan. Iya, makanya. Cuman mungkin situasi politiknya juga beda. Para politisi P3 saya kira juga berhitung betul untung ruginya karena kan situasinya kan sekarang Iya. sepertinya Pak Presiden mulai tidak sering berkunjung ke Solo lagi gitu. Apa artinya itu? Justru kalau sebenarnya kalau kalau Nggak, misalnya dibilang tidak sering berkunjung ke Solo lagi Pak Prabowo itu artinya apa kira-kira? artinya karena sudah lebih sering berkunjung ke Teguh Umar kan. Jaraknya dekat sih ke Teguh Umar. Solo Soal jauh jarak. Solo. Soal jarak. Soal jarak. Jadi bukan hal yang mudah juga. Jangan digebukin, Chan, jangan digebukin, Chan. Udah digebukin. Udah pernah digebukin. Jadi bukan hal yang mudah juga buat Jokowi. Meskipun di balik pernyataan saya pilih pilih PSI saja, itu biasanya berbeda. Enggak, kan kalau dia mengatakan pilih-pilih berarti B. bukan. Dia mengatakan pilih PSI kan bukan berarti dia ingin jadi ketum PSI. Iya. Bisa saja dia memilih PSI tapi menjadi ketum P3. Dan menurut gue juga Itu yang paling strategis. Kan? menurut gue juga apa namanya, kalau memang P3 di tangan Jokowi, ini kehidupan politik kita akan makin Seru. rame ya. Dan juga jangan-jangan Jokowi bisa membuat apa namanya makin relevan antara kehidupan agama dengan kepartaian seperti dulu lagi. Sekarang ini kan agak aneh nih. Dalam kehidupan hari-hari kita makin mengeras ke agama, tapi ketika politik partai politiknya makin nggak dapat suara. Iya, betul. Banyak partai-partai berbendera agama justru nggak dapat kursi sama sekali di pemilu kali ini. Jangan-jangan di tangan Jokowi itu bisa nyatu lagi, bisa. Dan lu pikir Dia akan hebat. Jadi di satu pihak dia dicap sebagai orang PKI kan, gitu kan. Tapi ternyata dia bisa membangkitkan gerakan politik Islam. Luar biasa kalau itu. Terus kita mulia itu. panggilannya jadi kiai. Iya. Dikasih panggilan kiai. Dan kalau udah jalan itu nggak bakal ijazah diungkit-ungkit lagi. Ya. Ada yang bilang gini sih, soal ijazah nih ya. Ijazah, siapapun yang menang, kalaupun misalnya Jokowi menang, itu nama Jokowi di mata yang menggugat itu akan tercemar gitu loh. Iya. Gini lah, lu menganggap dilewatin aja, buka lembar baru. Iya. Nah, barangkali bisa jadi Kiai Jokowi kan kita. udah nggak perlu ijazah. Ijazah. Nggak, tapi lu udah dengar kan Jokowi katanya sakit kulit. Ya, sakit kulit itu. Sakit kulit. Bukan karena stres. Ya, Pak Presiden, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngerinya dianggap melantur jadi.